imunisasi itu adalah salah satu bentuk usaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, terutama ketika anak itu diserang oleh penyakit ya yang berbahaya, kemudian tingkat kematian tinggi, kecacatannya tinggi gitu ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk usaha yang malah lebih murah sebenarnya daripada pengobatan gitu. Jadi sudah ada beberapa penyakit yang sudah hampir punah di dunia, seperti polio gitu ya, itu sudah jarang sekali kita jumpai anak-anak yang lumpuh layu, itu berkat ada imunisasi. Nah, jadi beberapa imunisasi itu ada yang sifatnya aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif, kita menyuntikkan virus atau bakteri atau toksin yang dilemahkan untuk memicu daya tahan tubuh anak itu sendiri. Ya. Jadi dia suatu saat ketika ketemu sama yang penyakit lebih aslinya, penyakit yang lebih ganas, dia udah sudah kenal gitu daya tahan tubuhnya. Tapi kemudian ada satu lagi imunisasi pasif, itu adalah diberikan daya tahan tubuh yang sudah jadi imunoglobulinnya gitu. Jadi ada beberapa indikasi ya kapan diberikan imunisasi pasif, kapan diberikan imunisasi aktif. Tapi yang kebanyakan yang vaksinasi itu adalah yang imunisasi aktif sifatnya. Yang sekarang dilakukan itu sebagian besar adalah yang bersifat aktif tadi, merangsang kekebalan tubuh seorang anak dengan memasukkan zat, virus, bakteri, toksin. Bahkan kalau yang COVID ini kan virus COVID itu, vaksin COVID ya, itu dari mRNA-nya, ada yang dari gennya gitu ya, sudah canggih-canggih sekali. Jadi fungsinya sama ya, tujuannya sama, agar tubuh itu mempunyai memori gitu. Tentara-tentara tubuh itu mempunyai daya ingat gitu ya. Itu salah satu yang ada di buku Nana Imunisasi juga nih, kalau mau gambaran yang simple yang bisa dibaca anak-anak. Kenapa sih Bunda kok aku perlu imunisasi, aku kan nggak sakit gitu kan, pertanyaannya gitu kan, saya itu nggak sakit kok perlu disuntik ya. Itu sebenarnya sebelum kamu sakit kamu perlu menyiapkan tentara-tentara, itulah dia si vaksin ini, untuk sekedar gampang dijelasinnya. Definisi anak itu sendiri ya yang saya tangani itu ada 0 sampai 18 tahun gitu. Jadi dari bayi baru lahir sampai 18 tahun itu sebenarnya ada vaksinnya, bahkan di dewasa itu juga ada vaksinnya kan, karena penyakit di dewasa juga ada ya. Tetapi kalau bagian saya itu 0 sampai 18 tahun, jadi mulai dari lahir aja bisa divaksin ya, diberi kekebalan tubuh. Nanti ada jadwalnya, imunisasi yang wajib, kemudian juga imunisasi yang perlu ditambah gitu ya, perlu ditambah kepada anak-anak, baik itu di jadwal imunisasi IDAI ya atau di buku KIA, itu ada jadwalnya. Pada prinsipnya tuh semua imunisasi tujuan tadi ya, mencegah kecacatan dan kematian dari anak dengan memberikan sistem memori daya tahan tubuhnya itu, merangsang sistem memori daya tahan tubuhnya, menyiapkan kekebalan tubuh dari anaknya itu. Tiap jadwal ada beda-beda. Jadi yang ada imunisasi yang disegerakan, bahkan dari lahir tadi ya, yang itu menurut data epidemiologis penyakit dari negara tersebut. Jadi mungkin di negara yang lain bisa berbeda karena epidemiologis penyakitnya berbeda. Jadi contohnya misalnya sekarang itu hepatitis B tinggi ya di Indonesia. Kita tuh ada di sabuk merah. Jadi Asia Tenggara masuk Indonesia itu sabuk merah. Nah, kenapa? Karena status hepatitis ibu-ibu di Indonesia ini nggak ketahuan gitu ya, dan sering ada hepatitis B itu tinggi kejadiannya, sehingga bayi-bayi baru lahir itu segera ya diberikan imunisasi hepatitis gitu. Nah, nanti berikutnya BCG gitu ya, TBC di Indonesia tuh masih cukup tinggi. Berikutnya lagi nanti ada penyakit-penyakit yang diberikan vaksin sesuai usianya, sesuai epidemiologis penyakit di negara tersebut. Jadi kalau misalnya pada umumnya imunisasi tetap jaga kesehatan anak ya, seperti jangan demam. Kalau batuk pilek sebenarnya masih bisa dilakukan imunisasi. Jadi
Tetapi kalau anaknya kurang fit, apalagi demam, itu biasanya imunisasinya ditunda. Terus kemudian orang tua bisa menjelaskan kalau misalnya tadi ya imunisasi itu manfaatnya untuk apa, terus nanti akan sedikit sakit. Lalu kemudian orang tua menemani anaknya. Karena kadang-kadang kalau dikasih pengertian, tapi anak kan ini ya masih tetap takut gitu ya, jadi ditenangkan gitu. Itu persiapan orang tua seperti itu. Jangan nakut-nakutin anak. Nah ini yang paling yang jadi pesan. Jadi Bapak Ibu tolong kalau anaknya nakal jangan ditakut-takutin, karena justru ditakut-takutin akan disuntik oleh dokter atau akan diapain gitu ya sama dokternya. Nah ini justru ibu susah sendiri ketika melakukan imunisasi. Dia udah punya mindset bahwa dia akan ketemu seseorang yang wow gitu ya, monster kali ya. Nah tuh persiapan orang tua tuh hal-hal seperti itu. Lebih baik jelaskan bahwa imunisasi itu apa, bahwa nanti akan sehat setelah imunisasi, nanti badannya kuat gitu ya. Itu salah satu, ya itu tadi nyambung lagi ke buku saya juga adalah di situ edukasinya untuk anaknya gitu. Salah satu hal yang gampang untuk dijelaskan ke anak itu kan dalam bentuk gambar, dalam bentuk buku. Untuk bisa melakukan media seperti itu, karena kan kadang-kadang diomongin dia malah nggak percaya atau enggak, ya kan gitu kan, anak itu sebenarnya. Tapi itu salah satu persiapan orang tua selain menjaga kesehatan anak, tidak demam, lalu juga memberi penjelasan, menemani anak gitu kan, menenangkan, jangan menakut-nakuti anak. Gitu aja Mbak.